Halo, kembali lagi dengan saya Violeta Hasano, psikolog klinis anak dan keluarga. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang sering dihadapi oleh para orang tua dalam menyuruh anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau yang dikenal dengan PR. Banyak orang tua yang sering mengeluh saat menyuruh anaknya untuk mengerjakan PR itu seperti mimpi buruk. Kebanyakan anak-anak cenderung menunda bahkan menolak saat disuruh mengerjakan PR, yang akhirnya berakhir dengan memarahi anak bahkan hingga mengancam. Sebagian orang tua juga menggunakan beberapa cara seperti memukul agar anak mau mengerjakan tugas. Penelitian menunjukkan ada beberapa alasan atau faktor mengapa anak-anak tidak bisa mengerjakan PR atau menolak untuk mengerjakan PR saat disuruh oleh orang tuanya. Karena salah satunya ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, orang tua terlalu mengontrol saat mengajar, orang tua terlalu sering mengkritik. Selain faktor orang tua yang membuat anak menolak saat mengerjakan PR, faktor dari anak seperti kurang memahami pelajaran atau menguasai pelajaran, kurangnya rasa percaya diri dalam mengerjakan pelajaran tersebut, juga merupakan alasan mengapa anak tidak bisa perform dengan baik saat mengerjakan PR. Agar anak bisa dan mau mengerjakan PR, orang tua harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu. Salah satunya adalah men-setkan jadwal belajar yang secara teratur. Jika jadwal dalam mengerjakan PR yang tidak jelas atau tidak teratur membuat anak menjadi malas. Jadi sangat penting untuk menetapkan atau memastikan jadwal yang tetap dalam setiap harinya untuk membuat PR, karena cara ini salah satu merupakan tips dalam mengatasi anak dari sifatnya yang malas. Kedua, setkan waktu secara jelas pada anak, kapan dia harus mengerjakan PR dan kapan waktunya untuk bermain. Rutinitas yang jelas merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan anak. Waktu yang dijadwalkan untuk belajar harus dipastikan di setiap saat anak tidak terganggu dengan aktivitas lainnya, misalnya tidak di saat bersamaan dengan jadwal film kesayangannya. Selain itu, pastikan anak tidak mengantuk pada jam tersebut. Untuk memotivasi anak untuk belajar, setkan tempat belajar yang nyaman dan tenang. Usahakan tempat belajar anak itu bebas dari gangguan seperti televisi, komputer, atau bahkan telepon. Minimalisasikan barang-barang yang ada sekitar di ruangan belajar untuk menghindari anak terganggu dari konsentrasinya. Jika bisa, hanya ada meja dan bangku di area belajar tersebut. Selain itu, bimbing anak selama anak belajar atau mengerjakan PR. Arahkan anak untuk mencoba mengerjakan tugasnya sendiri. Hindari dengan memberikan jawaban, karena itu akan membuat anak menjadi malas untuk berusaha. Sebaiknya support anak dengan mengarahkan untuk si anak untuk mencari jawabannya. Misalnya, kamu masih ingat nggak saat mau menjumlahkan angka? Angka yang mana yang harus terlebih dahulu kita letakkan di tangan kita? Jadi jika si anak belum bisa menjawab, kita kasih clue. Jadi misalnya, coba seperti angka yang paling jadi seperti itu. Jadi si anak yang menjawab kecil. Setelah anak mengatakan kecil, baru kita memberikan pujian. Ketika anak sudah memiliki jadwal belajar yang rutin dan konsisten, orang tua harus menghargai perilaku anak saat anak mau belajar. Berikan pujian secara konsisten setiap kali anak menunjukkan usahanya dia mau dan sedang dalam saat belajar. Motivasi anak ketika dia melakukan tugas serta menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan memberikan stiker atau bintang. Gunakan cat untuk record setiap kali anak menyelesaikan tugasnya. Agar anak lebih termotivasi untuk mengerjakan tugasnya, bisa menggunakan sistem reward berupa memberikan waktu bermain tambahan atau nonton film kesukaannya setelah belajar. Sistem token bisa diaplikasikan dalam hal ini. Penggunaan sistem token sangat efektif untuk memotivasi anak untuk mengerjakan tugasnya, terutama untuk anak-anak yang sulit mau mengerjakan tugasnya atau PR. Kemudian buatkan reward chart seperti yang ditampilkan di layar. Yang terbaik dan efektif dalam menggunakan reward adalah dengan selalu menggantikan atau mix dengan berbagai hadiah kesukaan seperti aktivitas dan makanan kesukaan si anak. Namun perlu diingat, untuk awal agar sistem token ini efektif, pastikan untuk tahap pertama anak segera mendapatkan reward tersebut, supaya anak belajar bahwa apa yang dilakukan mendapatkan penghargaan. Setelah itu, untuk mendapatkan reward berikutnya, sistem reward dimodifikasi secara bertahap dari dia mendapatkan reward dalam 1 hari menjadi 2 hari, sehingga kemudian dalam kurun waktu 1 minggu anak baru mendapatkan reward tersebut. Demikian tips yang bisa dilakukan oleh parents dalam mengarahkan anaknya agar mau mengerjakan PR.
Nantikan tips-tips lainnya dari Psikologi Anak pada episode berikutnya. Dan jangan lupa saksikan terus Psikologi Anak setiap hari Rabu dan Minggu setiap jam 8 malam. Saya Violeta Hasanor, sampai jumpa. Next on Psikologi Anak. Mengapa anak-anak cenderungnya suka memberantakan mainannya? Pertama, kita sebagai orang tua harus memahami bahwa saat main